Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat dan proyeksi peta. Ya, kenapa sih kita perlu sistem koordinat? Gitu ya. Karena di permukaan bumi ini ya terdiri dari objek-objek alam, dan tentunya ini saya tidak menulis ya. Ada juga objek-objek buatan manusia ya, seperti jalan, bangunan, bendungan dan sebagainya. Sedangkan objek alam itu seperti sungai, kemudian gunung, ya, sungai dan sebagainya. Nah, objek-objek ini kan bentuknya ada yang berupa titik ya, bisa direpresentasikan dengan titik atau bisa direpresentasikan dengan garis gitu ya, atau bisa direpresentasikan dengan area atau poligon. Nah, dari sini sebetulnya intinya mau garis atau poligon juga atau area, dia terdiri dari sekumpulan titik-titik. Jadi objek-objek alam atau buatan manusia di permukaan bumi ini adalah sekumpulan dari titik-titik ya. Nah, selain itu kita belajar istilahnya matematika nih, ya kan? Nah, belajar matematika seperti misalkan elipsoid yang tadi kita sudah pelajari ya. Nah, elipsoid ini kan merupakan model dari model matematis kan. Jadi sudah ada modelnya, sudah ada parameternya, kita bisa hitung luasannya, kemudian kelilingnya, ya, eksentrisitasnya atau pengapengannya, itu sudah ada formulasinya, ya, bahasanya. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita sudah punya bahasa matematika, otomatis kita bisa tahu sistem koordinatnya. Nah, sistem koordinat ini apa sih sebetulnya? Dia itu ada acuan sistemnya, hitungan seperti apa, dan satuan hitungannya gitu. Nah, karena ada bahasa matematika, kita bisa tahu ini semua menjadi sistem koordinat. Nah, dari sini karena kita sudah punya satu kesatuan sistem koordinat, ada titik-titik objek buatan atau alam di permukaan bumi, ini menjadi koordinat titik. Ini yang nantinya jadi setiap objek alam atau buatan di permukaan bumi ini dia memiliki sebenarnya koordinat, mau global ataupun lokal. Global itu sudah satu sistem, kalau lokal intinya hanya orang yang membuat sistem koordinat sendiri yang tahu. Ya, ini sebenarnya apa itu sistem koordinat? Kita baca dulu ke sini ya. Nah, sistem koordinat itu adalah suatu kesatuan yang dibentuk sedemikian rupa dalam menyatakan letak atau posisi objek yang tidak tergantung pada objek lainnya ya. Jadi apa sih yang paling penting di sini tuh? Harus ada bidang acuan. Bidang acuannya apa? Tadi bisa kalau misalkan kalian selama ini belajar matematika mungkin hanya ingatnya kartesian ya. Kartesian itu dia berada di bidang datar. Ya, bidang acuannya berarti bidang datar. Nah, sedangkan sebetulnya sistem koordinatnya itu kita punya banyak ya. Bidang acuannya ada bidang acuan bola, elipsoid. Nah, yang kita pakai di perkuliahan ini adalah apa? Bidang acuannya ada elipsoid dan juga bidang datar. Nah, dua ini bidang acuan yang akan digunakan untuk pendefinisian sistem koordinat. Kemudian apalagi sih yang perlu diperhatikan untuk pendefinisian sistem koordinat? Yaitu penempatan garis atau bidang referensi koordinat. Kemudian tata cara penyataan posisi objek. Nah, kalau penempatan garis atau bidang referensinya, jadi bidang acuan ini ditempelkan kemana nih? Gitu. Ya. Kalau bidang datar terhadap bumi di mananya? Kalau elipsoid terhadap bumi di mananya? Kemudian penempatan garis ini maksudnya sumbu. Sumbunya ini mau 2 atau 3. Kalau 2 berarti dia 2 dimensi. Kalau 3 berarti dia 3 dimensi. Nah, mau diletakkan di mana terhadap bidang acuannya? Ya. Kemudian tata cara penyataan posisi objeknya itu menyatakan posisi objeknya itu mau dalam satuan apa, misalkan satuan panjang atau satuan sudut. Ya.
Kemudian bisa juga tata cara penyataan posisi objeknya ini lambangnya mau apa, mau X, Y, Z seperti kartesian, atau mungkin kita punya pendefinisian lain, sudut dan jarak seperti koordinat polar, atau mau lintang dan bujur, ya menggunakan satuan sudut. Nah, ini jadi nanti 3 hal ini adalah hal yang paling penting untuk pendefinisian sistem koordinat. Nah, sebelum belajar ke sini kita belajar bidang acuan dulu loh. Kok Bu, tiba-tiba ada elipsoid ya bagi bumi ini. Nah, ini kita pelajari dulu kenapa bisa ada elipsoid. Nah, di sini zaman dulu kala gitu ya, sebelum diketahui bahwa bumi itu mendekati bentuk elipsoid, itu dulu masih saintis-saintis itu masih menganggap bumi itu mendekati seperti bola bentuknya. Ini ditemukan oleh Pythagoras, Aristoteles, kemudian Eratosthenes, Alexandria, Sien. Nah, ini dia punya jari-jari sama kelilingnya di situ nih, ya. Gitu. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan gitu ya, ternyata Isaac Newton ini ya sepertinya mengemukakan bahwa bumi itu adalah elipsoid. Ya. Prediksi Newton itu dibuktikan dengan mengirimkan ekspedisi dari Ekuador ya dan Finland. Nah, dari hasil ekspedisi diketahui bahwa jarak pada kutub lebih kecil dibandingkan jarak pada arah ekuator yang disebabkan oleh adanya pengepengan. Jadi ternyata bumi nggak buat seperti bulat, jadi jari-jari ke kutub dan jari-jari ke ekuatornya itu sama. Ternyata dia berbeda nih, terjadi penggepengan nih di sini, ini lebih pendek dibandingkan dengan yang ke ekuator. Makanya Newton bilang bahwa bumi ini paling mendekati dengan model matematis yaitu elipsoid. Ya. Nah, berikutnya David akan dijelaskan di video